Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di PT Bumi Dragon, di mana PT ini berjalan di bidang survei and mapping. Kali ini PT Bumi Dragon akan menjelaskan tentang proyek pembuatan peta dasar berskala besar di Kota Solo, Jawa Tengah. Penjelasan ini akan dijelaskan oleh beberapa orang dari PT kami, yaitu pertama ada dari Nisrina Huwaida, kedua dari Restu Halimatul, ketiga dari Ilham Atalah, keempat dari Muhammad Fauzan Firdaus, dan terakhir yang kelima itu dari Elda Safitri Nababan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja penjelasannya dari Nisrina Huwaida. Silakan Nisrina. Titik GCP ataupun ICP itu berfungsi untuk membuat berbagai peta dengan berbagai skala. Titik kontrol tanah atau GCP disebut juga ground control point, berfungsi sebagai titik-titik referensi yang sudah diketahui koordinatnya di bumi terhadap citra tetapi belum terkoreksi secara geometrik. Selanjutnya ada independent control point atau ICP, yaitu adalah titik yang sudah teridentifikasi pada citra dan referensi tetapi berlainan posisi dengan titik kontrol tanah. Maksud dan tujuan dilaksanakannya pengukuran GCP ini adalah untuk membuat peta dasar Kota Solo, dan tujuannya adalah pengukuran titik-titik GCP yang selanjutnya pembuatan peta dasar Kota Solo. Sasaran dari proyek ini adalah melakukan pengukuran GCP dan ICP untuk pembuatan peta dasar Kota Solo. Nama dan organisasi pengguna jasa yaitu Balai Pusdataru Bengawan Solo. Sumber pendanaan yang membutuhkan biaya sebesar 200 juta rupiah yang akan dibiayai oleh Balai Pusdataru Bengawan Solo. Lingkup kegiatan. Secara garis besar, ruang lingkup pekerjaan ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, tahap pendahuluan. Yang kedua, pengukuran GCP dan ICP. Lokasi pekerjaan ini terletak di Kota Solo dengan luas lahan 46,1 km persegi. Adapun data dan fasilitas penunjang yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan pengukuran GCP-ICP untuk pembuatan peta dasar Kota Solo adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya mobilisasi dan demobilisasi dari dan ke lokasi kegiatan. Yang kedua, biaya akomodasi untuk keperluan kegiatan lapangan. Yang ketiga, fasilitas transportasi termasuk kendaraan bermotor roda 4 yang layak. Yang keempat, biaya pengadaan tenaga lokal. Dan yang terakhir, keperluan biaya sosial dan pengobatan selama pekerjaan lapangan di lokasi kegiatan. Oke, selanjutnya pendidikan dan metodologi. Tahap 1, pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini meliputi kegiatan antara lain A. Pengumpulan data sekunder. Kegiatan dalam tahapan ini adalah studi pustaka dalam legal aspek yang meliputi 1. Studi pendahulu atas perencanaan yang sejenis dan buku-buku kerangka dasar pemetaan. 2. Pola rencana penempatan GCP ICP. 3. Data AUI Kota Solo. 4. Informasi-informasi lain terkait. B. Studi pendahuluan. 1. Survei pendahuluan. Studi ini dimaksud untuk melakukan identifikasi dan observasi mengenai rencana titik yang akan ditempatkan titik GCP dan ICP di Kota Solo. Baiklah, tadi sudah dijelaskan oleh Ilham Atalah tentang pendekatan dan metodologi apa yang digunakan oleh PT Bumi Dragon. Bisa dikatakan kami membaginya menjadi 2 tahap dan tahap keduanya akan saya jelaskan sekarang. Jadi di tahap 2 ini kami melakukan penyebaran titik GCP dan ICP di Kota Solo, Jawa Tengah. Tetapi sebelum itu kami melakukan perencanaan terlebih dahulu melalui software Google Earth
yang memungkinkan tempat itu menjadi tempat atau titik dari GCP dan ICP yang nantinya akan ditandai di lapangan. Sebelum ke sana, kami akan menjelaskan acuan atau pedoman apa yang kami gunakan untuk melakukan penyebaran titik GCP dan ICP. Jadi penyebaran titik GCP dan ICP yang kami lakukan ini berdasarkan kaidah akademis atau jurnal yang dibuat oleh Patricio Martinez yang menyebutkan untuk menghasilkan data yang bagus direkomendasikan untuk menyebar GCP menggunakan stratified distribution. Jadi stratified distribution ini adalah menyebar titik GCP tidak hanya di sekitar area of interest tetapi juga ada di dalam area of interest sehingga dapat menghasilkan tingkat presisi peta yang tinggi dan tentu saja lebih akurat. Selanjutnya cakupan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PT Bumi Dragon nantinya setelah membuat titik GCP dan ICP yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi memindahkan titik GCP yang ada yang sudah direncanakan sebelumnya lewat aplikasi lewat software Google Earth ke titik lapangan aslinya. Jadi di software Google Earth itu kami sudah menyimpan titik koordinat di mana titik itu yang akan menjadi acuan kami untuk menyimpan titik GCP dan ICP di lapangannya dan menandainya tentunya. Selanjutnya dalam perencanaan itu kami mendapatkan sekitar 48 titik GCP dan 25 titik ICP. Kami menyebarnya dari jarak antar GCP. Jarak antar GCP-nya itu berbeda-beda antara yang ada di sekeliling area of interest dan ada yang di tengah area of interest. Di sekeliling area of interest kami memberikan interval antar GCP ke GCP lainnya itu sekitar 1 km. Dan jarak antar GCP yang ada di tengah area of interest itu kami memberikan interval sekitar 2 km. Sedangkan titik ICP kami meletakkannya di antara 3 titik GCP. Dan kami juga menggunakan titik base yang ada di Kota Solo. Titik base ini kami ambil dari informasi course BIG yang ada di web BIG. Dan batas-batas penempatan titik GCP dan ICP di lapangan nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi saat koordinat yang kami dapatkan dari Google Earth itu melenceng, jadi kami akan menyesuaikan langsung di lapangan. Lebih baiknya di titik GCP ataupun ICP ini disimpan di sebelah mananya di lapangan dan tidak terlalu terpatok dengan koordinat yang kami dapatkan di Google Earth. Selanjutnya pengolahan data dan koreksi citra. Nantinya kami akan menggunakan GCP dan ICP yang sudah kami ukur sebelumnya sehingga mendapatkan koreksi geometri yang akurat dan baik. Selanjutnya jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PT Bumi Dragon. Pertama ada survei pendahuluan. Jadi survei pendahuluan ini adalah menentukan titik-titik penempatan GCP, ICP dan titik course yang ada di lapangan. Titik course itu sudah ada di lapangan, tapi kami akan melihat titik course itu ada di mana di lapangan aslinya, tidak lewat web BIG saja. Selanjutnya kedua kita akan pembuatan titik GCP dan ICP. Pembuatan titik GCP dan ICP ini dilakukan dengan menggunakan patok atau banner atau kain yang dapat terlihat di citra. Jadi pembuatan titik GCP dan ICP ini berdasarkan perencanaan yang tadi sudah dibuat melalui software Google Earth. Jadi kami sudah menyimpan koordinat dari Google Earth yang akan menjadi acuan kami untuk penempatan titik GCP dan ataupun ICP di lapangan nantinya. Jadi bisa dilihat ini adalah titik-titik koordinat GCP dan ICP yang telah kami dapatkan melalui software Google Earth.
Ini adalah titik control pointnya atau GCP-nya, ground control point. Dan ini adalah titik ICP-nya. Dan ini titik course dari BG yang kami ikut perkirakan plot di Google Earth juga, sehingga kami mendapatkan koordinatnya di sini. Selanjutnya pengukuran titik GCP dan ICP. Jadi pengukuran titik GCP dan ICP ini dilakukan dengan menggunakan metode GPS geodetik, yaitu RTK atau Real Time Kinematic, dengan memanfaatkan database course BG yang ada di Kota Solo. Jadi GPS RTK ini menggunakan pengukuran fase gelombang pembawa sinyal sebagai tambahan terhadap konten informasi dari sinyal dan bergantung pada stasiun referensi tunggal atau stasiun virtual yang diinterpolasi untuk memberikan koreksi waktu nyata. Selanjutnya, setelah kami melakukan pengukuran GCP dan ICP dengan dibantu oleh titik course dari BG dan memiliki tingkat waktu pengamatan yang berbeda-beda sesuai dengan jarak antara titik course BG dengan jarak titik GCP yang kami buat. Itu berbeda-beda tergantung jaraknya. Tapi kami mendapatkan waktu pengamatannya yang sama-sama semua, yaitu di 45 menit. Selanjutnya setelah itu kami akan melakukan pengolahan citra. Pengolahan citra ini akan dikoreksi melalui koreksi geometri dengan menggunakan pengukuran titik kontrol tanah atau GCP dan ICP di berbagai tempat yang sudah kami tentukan, tentunya yang sudah dibuat juga patok aslinya, dan sehingga peta dasar Kota Solo akan mendapatkan informasi geografis yang tepat. Selanjutnya terakhir itu adalah pembuatan peta dasar Kota Solo berskala besar. Jadi pembuatan peta dasar ini akan mendapatkan koreksi geometrik terlebih dahulu, tentunya yang akan menjadi lebih baik dikarenakan terdapat koreksi geometrik yang dilakukan pada citra yang telah ditentukan, yaitu Kota Solo itu sendiri, sehingga peta dasar Kota Solo akan dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang jangka waktu pelaksanaan dari proyek ini. Di sini kami membaginya menjadi 10 tahapan. Yang pertama itu adalah persiapan alat dan bahan. Persiapan alat dan bahan ini kami lakukan di kantor, yaitu di Bandung. Jadi dilakukan dengan cara melakukan list barang yang akan digunakan pada saat proyek berlangsung nantinya. Ini dilakukan selama 1 hari untuk membuat list alat apa saja, alat dan bahan apa saja yang akan dibawa ke Solo atau ke proyek nanti. Kedua, ada tahapan mobilisasi di mana kami semua yang berkepentingan untuk melakukan proyek di sana akan pergi ke Solo dengan menggunakan pesawat terbang, sehingga waktu perjalanan juga akan lebih singkat daripada memakai mobil dari Bandung sampai ke Solo. Ini juga dilakukan 1 hari. Selanjutnya itu adalah perencanaan titik GCP dan ICP. Perencanaan titik ini dilakukan menggunakan software Google Earth tentunya untuk melakukan perencanaan titik yang akan dibuat di lapangannya untuk titik GCP dan ICP-nya. Ini juga dilakukan 1 hari di hari ketiga kami memulai proyek ini. Keempat, ada survei pendahuluan. Jadi survei pendahuluan ini kegiatan survei yang dilakukan untuk melakukan observasi. Jadi kami melihat ke titik koordinat yang sudah direncanakan, apakah di koordinat itu sudah benar, tempatnya itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah untuk menentukan titik GCP ataupun titik ICP. Ini juga dilakukan 1 hari ya setelah kami merencanakan perencanaan titik GCP dan ICP. Nanti kami langsung pergi ke tempatnya juga untuk melakukan apakah benar ini tempatnya seperti ini. Selanjutnya di kelima itu adalah pemasangan titik GCP dan ICP. Ini dilakukan
besoknya setelah kami melakukan survei. Jadi pemasangan ini dilakukan dengan cara menyebar surveyor ke rencana titik yang sudah diplot dan sudah ditentukan waktu kami melakukan survei pendahuluan. Setelah itu kami melakukan pengukuran titik GCP dan ICP. Jadi pengukuran titik GCP ini dilakukan selama 6 hari. Jadi satu harinya itu dilakukan atau mengukur GCP atau ICP sebanyak 10 titik yang dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Dengan lama pengamatan masing-masing titik adalah 45 menit. Jadi kami mengestimasinya satu titik itu 1 jam karena ada proses penyiapan alat dan mobilisasi dari titik satu ke titik yang lainnya. Selanjutnya setelah kami melakukan pengukuran titik GCP dan ICP, selanjutnya kami melakukan pengolahan citra. Pengolahan citra ini dilakukan dengan cara melakukan koreksi geometri untuk mendapatkan peta berskala besar dan dilanjutkan dengan pembuatan peta berskala besar untuk Kota Solo. Selanjutnya kami melakukan pelaporan, diskusi, dan asistensi kepada pemberi proyek apakah pekerjaan kami ini sudah dapat diterima ataupun ada revisi kembali, sehingga nantinya kami akan melakukan reschedule atau membuat ulang jadwal untuk melakukan revisi tersebut yang mengalami kesalahan titik GCP atau ICP ataupun dalam layout peta dasar berskala besar itu. Dan jika dirasa sudah cukup laporan dari kami dan sudah diterima dan bisa diterima oleh pemberi proyek, maka itu kami akan pulang ke Bandung kembali, ke kantor kembali, dan melakukan demobilisasi. Tenaga ahli yang dibutuhkan terdiri dari tenaga ahli dan tenaga pendukung. Tenaga ahli sendiri terdiri dari tim leader, surveyor, dan pengolah data. Sedangkan tenaga pendukung yang dibutuhkan diantaranya administrasi, operator komputer lulusan SMK, sopir, dan tenaga lokal. Untuk output yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah GCP dan ICP untuk pembuatan peta dasar Kota Solo. Untuk laporan terdiri dari 3 laporan. Yang pertama, laporan awal mengenai perencanaan awal sebelum melakukan pengukuran dan menuju lokasi. Yang kedua, laporan pertengahan mengenai kendala atau progres kegiatan akuisisi data di tengah-tengah jadwal akuisisi. Yang terakhir ada laporan akhir mengenai penyerahan hasil data-data akuisisi dan pengolahan data kepada pengguna jasa. Peralatan yang digunakan pada kegiatan kali ini yang ada GNSS geodetik, kemudian ada alat lengkap pengukuran seperti statih, pita ukur, selanjutnya untuk pengamatan titik BM, kemudian ada alat pelindung diri seperti helm dan rompi proyek, selanjutnya ada patok untuk penanda titik pada pengukuran GCP dan ICP. Baiklah, mungkin sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan terkait proyek pembuatan peta dasar berskala besar di Kota Solo, Jawa Tengah. Semoga Bapak dapat mempercayakan proyek ini kepada PT Bumi Dragon dan kami akan melaksanakannya dengan sebaik mungkin dan dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah kami rencanakan. Semoga PT Bumi Dragon dapat bekerjasama dengan perusahaan Bapak. Terima kasih sudah berkunjung ke PT Bumi Dragon dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.